Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wizio Aransyah dengan NIM 4412101065 kelas kapal reguler pagi B semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam. Materi yang saya akan jelaskan berjudul mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Adapun beberapa materi pembahasan, yang pertama itu konsep insan kamil, kedua karakteristik insan kamil, ketiga tingkatan insan kamil, keempat unsur-unsur manusia dalam membentuk insan kamil, kelima metode mencapai insan kamil, keenam bagaimana menundukkan nafsu dan syahwat. Yang pertama konsep insan kamil. Istilah insan kamil manusia pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi menurut Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan atau melepaskan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Selain Ibnu Arabi, sekurangnya ada dua syekh yang menyusun konsep insan kamil, yakni Syekh Al-Jili dan Syekh Fadlullah. Yang kedua, karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan ada dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Ibnu Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran, yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penantang agama yang paling keras, zalim, dan bodoh, tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Allah, tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan lebih memperturutkan hawa nafsunya, suka berkeluh kesah, dan banyak berdoa ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk dan struktur yang sebaik-baiknya, tetapi faktor nafsu dan dunia menggelincirkannya ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibanding dengan binatang ternak sekalipun. Ketiga, ada tingkatan insan kamil. Yang pertama tingkatan permulaan al-bidayah, yang kedua tingkatan menengah atau wasut, yang ketiga tingkatan terakhir al-kitab. Tingkatan permulaan al-bidayah, pada tingkatan ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Tingkatan menengah atau wasut, tingkatan menengah, pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat manusia yang terkait dengan realitas kasih Allah, al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Allah kepada dirinya. Tingkatan terakhir al-khitam. Tingkatan terakhir al-khitam, pada tingkatan ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Allah secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia pencipta takdir. Yang keempat, unsur-unsur manusia dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur.
Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Karena wujud jasad ini sebagian ujian, maka oleh Allah jasad diberi hati, yakni hati sanubari yang watak jasadnya persis seperti iblis, yakni wastakbara takabur, dan ana khairun minhu, ujub merasa lebih baik bahkan dibandingkan dengan khalifah Allah sekalipun. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah badan dan ibadah harta, seperti sholat, wajib, puasa, Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, baik bagi yang mampu, dan peduli memajukan lingkungan. Kedua, hati nurani, letaknya tepat di tengah-tengah dada, tandanya deg-deg. Disebut juga dengan hati jantung, hati nurani. Dijadikan Allah dari cahaya wataknya seperti para malaikatnya yang rela sujud, patuh dan tunduk kepada khalifah Allah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah. Jadi hati nurani itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Seperti para malaikat yang telah diampunkan Allah untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya. Bukti adanya hati dalam diri manusia adalah adanya cinta dan benci. Kewajiban hati adalah menjalankan tarekat, yakni mencintai Allah dengan jalan mengingatnya, berzikir dan menaati Rasulnya. Ketiga, roh, letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Allah yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas, menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Ciri adanya roh adalah kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni merasakan daya kuatnya Allah. Keempat, sir, rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus, paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam. Asin, pahit, getir, enak dan tidak enak, sakit dan sehat, senang dan susah, sakit hati, frustasi dan lain-lain. Kewajiban sir, rasa adalah mencapai makrifat billah, yakni merasakan kehadiran Allah. Bahwa ternyata Allah itu dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat dibanding urat nadi di leher, atau lebih dekat dibanding dengan jarak antar hitam dan putihnya mata kita. Tentunya bagi orang yang sudah mencapai makrifat billah. 5. Metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi, jalan yang lurus. Syarat pertama haruslah beriman dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar. Jihad dengan menundukkan nafsu dan syahwat lingkungan. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah merupakan titik berangkat untuk kembalikan kepada Allah. Akan tetapi dengan modal nafsu mutmainnah pun masih diperintah lagi oleh Allah untuk menaiki tangga nafsu di atasnya. Setelah itu Allah sendiri yang akan menariknya melalui fadl dan rahmatnya dalam membentuk insan kamil. Tahap-tahap penamaan karakter inti untuk menaiki tangga nafsu mutmainnah. 1. Taubat, memohon ampun kepada Allah. 2. Wara, menjauhi hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya. 3. Zuhud, tidak mementingkan hal-hal yang bersifat materi, duniawi. Hal-hal bersifat materi ini dapat menghalangi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah.
4. Fakir. Di atas tingkat zuhud, orang yang mengosongkan hati dari ikatan dan keinginan apa saja selain Allah semata. 5. Sabar. Menahan diri untuk melakukan segala hal yang dilarang Allah. 6. Tawakal. Berserah diri kepada Allah. 6. Bagaimana menundukkan nafsu dan syahwat? Teori umumnya adalah dengan memperkokoh keimanan. Imannya mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta memperbagus akhlak dan perilaku. Untuk mengokohkan keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya, seperti rukun iman, iman kepada Allah, ma'rifatun watasidikun. Ma'rifat artinya mengenal Allah secara yakin, ma'rifat billah. Sedangkan sadik membenarkan bahwa orang yang mengenal Allah secara benar adalah Rasulullah. Oleh karena itu, penjelasan tentang Allah harus bersumber dari penjelasan Rasulullah. Kedua, iman kepada malaikat. Meneladani para malaikat yang atas perintah Allah rela sujud kepada khalifah Allah di bumi, dalam arti selalu taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Jangan sampai seperti iblis yang membangkang perintah Allah untuk sujud kepada khalifah Allah di bumi. Ketiga, iman kepada hari kiamat. Meyakini hari kiamat, bahwa dirinya akan memasuki hari akhir yang pintu masuknya dengan kematian yang husnul khotimah. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Suka dengan takdir Allah, dibuat hidupnya serba mudah, dikayakan, dipintarkan, dihebatkan, dan lain-lain. Bersyukur karena dapat bertambahnya ibadah dan amal soleh, namun sekaligus takut jika dirinya malah menyalahgunakan kemudahan hidupnya untuk mengumbar nafsu dan syahwat. Dibuat hidupnya serba susah, dimiskinkan, disakitkan, dan segala derita lainnya. Disyukuri juga, karena jika dijalankan dengan sabar akan mendatangkan berbagai kebaikan dan dari Allah, sekaligus berikhtiar dan berdoa untuk melepaskan kesulitan hidupnya. Rukun iman. Iman kepada kitab Allah. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan yang dijalankan oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, memilih jalan Shiratal Mustaqim dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mati agar dapat mati dengan husnul khotimah. Iman kepada Rasul. Menjadikan Rasul sebagai ahli zikir, ahli mengingat Allah, karena telah mengenali, telah makrifat billah sebagai guru dan teladan dalam menjalani Shiratal Mustaqim. Untuk dapat beribadah secara bersungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan, terutama rukun Islam, harus benar-benar bermakna sebagai berikut. Rukun Islam: mengucap 2 kalimat syahadat, menyaksikan Tuhan yang bernama Allah, yakni keimanan kepada Allah sehingga mencapai makrifat billah, kemudian menyaksikan Nabi sebagai Rasulullah dengan jalan berguru kepadanya dan meneladaninya, mendirikan solat dengan khusyuk, mengingat Allah dan menjaga kondisi solat walau di luar solat dengan selalu mengingat Allah, sehingga solatnya mempunyai dampak, yaitu dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Rukun Islam: menjalankan puasa Ramadan. Puasa yang dapat meningkatkan ketakwaan
Ciri utama orang yang bertakwalah mengimani dalam arti meyakini zat Allah yang al-ghaib, mendirikan solat, menginfakkan harta yang Allah anugerahkan kepada dirinya sehingga meyakini hari akhir. Jangan sampai puasanya itu sekadar menahan lapar dan haus, membayar zakat, menyadari bahwa rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita adalah harta milik Allah, bukan karena hebatnya kita bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, zakat dan segala ibadah harta lainnya, sedekah, infak dan lain-lain dibayarkannya dengan mudah dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, tidak kikir. Menunaikan ibadah haji, menyadari bahwa rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita adalah harta milik Allah, bukan karena hebatnya kita bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, zakat dan segala ibadah harta lainnya, sedekah, infak dan lain-lain dibayarkannya dengan mudah dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, tidak kikir. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah silap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.